Jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengawali ibadah pagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan Kidung Jemaat 222B, bait 1 dan bait yang ke-6. Ibadah ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat silakan duduk. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Naiknya Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikannya ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para muridnya, kelanjutan kasih Allah yang diberikan pada seluruh umat, tidak terbatas pada umat Israel saja. Para murid Yesus dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah lewat diri Yesus Kristus. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan pada yang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah belum berakhir. Kisah ini masih harus terus dibagikan lewat kehidupan kita semua. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 225, bait 1 dan 2, Berkereta Awan Putih. Saatnya kita bersama-sama mawas diri dengan mendengarkan sabda Tuhan dari surat 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 11. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jemaat terkasih, dengan memperhatikan surat 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 11 ini, Tuhan menghendaki agar kita mengasihi satu sama lain. Sungguh pun demikian, kita sadar bahwa kita belum sanggup melaksanakannya dengan benar. Oleh karena itu saya mengajak kepada jemaat, mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Sempurna, Allah yang Maha Bijaksana. Pada hari ini, hari Kamis, kami boleh bersama-sama keluarga datang bersimpuh di hadapan-Mu Tuhan untuk memperingati, untuk mengenang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami bersyukur Tuhan, jika kami boleh bersama-sama keluarga kami, boleh mengadakan ibadah dengan keyakinan bahwa Tuhan hadir
di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, kami tidak layak menyambut hadirat-Mu yang Maha Kudus, karena kami umat-Mu yang penuh dengan cacat celah. Kami seringkali mendukakan hati Tuhan, tanpa kami sadari melalui angan-angan, ucapan, sikap dan tingkah laku kami, kadang melawan kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada kesempatan ini, kami segenap keluarga datang kepadamu, mohon belas kasih-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami, sebagaimana Engkau di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat, yang berkenan mengampuni dosa dunia. Terima kasih Tuhan, inilah pengakuan dosa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan sambut berita anugerah. Allah tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu Allah memberikan anugerah pengampunannya demikian, sebagaimana tertulis dalam Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai ungkapan syukur, mari kita naikkan Kidung Jemaat 427, bait yang pertama, Kusuka menuturkan. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Nya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Engkau telah mendamaikan umat-Mu dengan Engkau melalui penebusan yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan pewartaan firman-Mu. Untuk itu biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja atas kami. Terlebih hamba-Mu yang lemah penuh keterbatasan ini Kau urapi, agar firman-Mu yang boleh kami baca dan kami dengarkan sungguh-sungguh akan menolong kami, agar kami boleh hidup di dalamnya. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44
sampai ayat 53. Yang demikian, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan, saya ulang, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia yang mendengarkan firman serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat terkasih, selamat pagi. Kita kembali berkumpul bersama keluarga pada hari ini, hari Kamis. Kita hendak memperingati, mengenang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita bersama-sama dengan keluarga pada saat ini mendengarkan firman Tuhan yang baru saja saya bacakan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 yang kita beri tema kisah yang belum berakhir. Jemaat terkasih dalam Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada semua murid dan terangkat ke surga. Di ayat yang ke-44 tadi, firman Tuhan mengatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Melalui perkataan ini, Tuhan Yesus mengingatkan kepada para murid-Nya bahwa Tuhan pernah mengatakan hal ini, dan itu tertulis dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan juga kitab Mazmur. Jadi artinya bahwa ini adalah sesuatu nubuat yang digenapi. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Karena waktunya Yesus akan meninggalkan mereka, akan berpisah dengan mereka. Dan harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Nah, dengan perkataan ini, para murid kemudian ingat dan mengerti pada kitab suci. Di ayat yang ke-45, melalui perkataan ini Yesus membuka pikiran mereka
yang mungkin terselubung oleh banyak hal yang terjadi sehingga mereka lupa apa yang pernah Yesus katakan di kitab Mazmur, di kitab nabi-nabi maupun di kitab Taurat Musa. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Di ayat yang ke-46 dikatakan bahwa kata Yesus kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi rumusan rasul-rasul yang kita kenal pada sekarang ini sebagai pengakuan iman rasuli. Jadi benar-benar bahwa para murid mendengar langsung dari Tuhan sendiri, mencatat, mengingat-ingat, dan itu benar. Oleh karena itu apa yang pernah mereka dengar, apa yang mereka baca dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan juga kitab Mazmur, itu semakin menegaskan bahwa itu adalah sabda Tuhan. Dan itulah yang kemudian menjadi pokok-pokok iman Kristen, itu yang menjadi syahadat rasuli kita. Di ayat yang ke-47 dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ya, karena memang konteksnya pada waktu itu Yerusalem merupakan pusat agama. Yerusalem merupakan pusat di dalam umat menyembah Tuhan di baitnya, dan dari sanalah murid-murid harus memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Di dalam pengutusan nantinya para murid untuk mewartakan Injil menjadi saksi dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan ditegaskan di sini bahwa para murid adalah saksi dari semuanya ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Para murid oleh Tuhan dipilih mereka untuk mengumandangkan, untuk mewartakan pertobatan dan pengampunan dosa. Ini luar biasa kasih karunia Tuhan. Karena sejak leluhur Adam dan Hawa, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, kecenderungan manusia berbuat dosa melawan Tuhan. Dan kalau kita membaca surat Rasul Paulus, upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia dalam Yesus Kristus, di Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Tuhan sendiri yang memilih, Tuhan sendiri yang memanggil murid-muridnya, dan Tuhan sendiri yang memperlengkapi mereka sebelum mereka diutus. Mereka diperlengkapi. Oleh karena itu, minggu yang lalu bacaan kita mengingatkan kita, menolong kita bahwa murid-murid tidak diperkenankan meninggalkan kota sampai mereka diperlengkapi untuk tugas pemberitaan Injil ini.
kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mereka yang pertama-tama, yang terdepan, yang kemudian adalah gereja-gereja Tuhan yang didirikan oleh rasul-rasul. Merekalah yang nanti juga akan terus melanjutkan pekerjaan rasul-rasul ini untuk tugas yang sama, memberitakan tahun rahmat Tuhan, memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi bukan hanya memberitakan tentang pentingnya pertobatan, tetapi dengan pertobatan itu di sana ada pengampunan. Nah, itu berarti bahwa bagi orang yang berdosa itu ada peluang, masih ada kesempatan untuk menerima kasih karunia, yaitu pengampunan atau pendamaian, sehingga mereka oleh iman dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan itu disucikannya. Kalau dalam bahasa Jawa mereka sinengker, menjadi umat kepunyaan Allah. 1 Petrus 2. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dan Tuhan punya maksud dengan menguduskan umatnya yang berdosa ini untuk mengemban perutusan, untuk mewartakan Injil Tuhan, untuk mewartakan damai sejahtera Allah. Dan aku di ayat yang ke-49 akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan sungguh baik. Tuhan memanggil, Tuhan menguduskan mereka, Tuhan memperlengkapi mereka, dan Tuhan mengutus menyertai mereka, bahkan Tuhan akan menyertai sampai kesudahan zaman. Dengan demikian apa yang diemban, apa yang dikerjakan oleh para murid itu sebenarnya adalah pekerjaan Tuhan sendiri yang belum selesai. Tema kita kisah yang belum berakhir. Kisah penyelamatan ini belum berakhir. Harus terus dilanjutkan oleh murid-murid. Dan saat ini menjadi tugas kita bersama, tugas gereja Tuhan. Kita bersyukur ketika Nusantara ini dalam penjajahan bangsa asing sampai berabad-abad, bangsa kita menjadi bangsa yang betul-betul terpuruk kala itu. Bahkan mungkin tidak lagi berpengharapan, namun Tuhan tahu, Tuhan melihat penderitaan umatnya, dan Tuhan berkenan hadir membebaskan mereka, memerdekakan mereka. Dengan demikian, jemaat Tuhan terkasih, semangat ini yang tetap harus hidup, harus kita hidupi dan harus kita gelorakan. Karena Tuhan mau melibatkan kita menjadi kawan sekerja Allah. Tuhan ingin melibatkan umatnya untuk menjadi mitra Allah, menjadi sahabat Allah. Bukan untuk membinasakan dunia ini, tetapi untuk menyelamatkannya dari kehancuran. Ini adalah tugas mulia, dan Tuhan tidak memandang. Bahkan orang yang kecil sekalipun, yang dipandang oleh dunia ini bodoh, dipakai Tuhan untuk memutarbalikkan, untuk menjungkir balikkan pandangan-pandangan dunia dengan kepongahannya, dengan gayanya, dengan sikap kesombongannya. Kita ingat firman-Nya bahwa barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi tidak ada di antara kita satupun yang tidak bisa melakukan sesuatu. Tetapi itu semua adalah karena Tuhan.
bukan karena kepandaian, bukan karena kekuatan dan gagah kita, tetapi semata-mata karena anugerah, karena kasih karunia-Nya. Jemaat Tuhan terkasih, oleh karena itu pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengingatkan kita tentang kisah kasih Allah kepada dunia yang belum berakhir ini. Kita bersyukur karena penyelamatan bukan hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel yang pada waktu itu mereka merasa congkak, merasa sebagai umat pilihan Allah sehingga bangsa lain dianggap kafir. Mereka tidak mau bersahabat, tidak mau bergaul dengan bangsa lain. Tetapi tiba saatnya dalam zaman anugerah ini, Tuhan justru memanggil murid-murid untuk melintas batas sehingga mereka sampai ke ujung dunia. Sehingga orang diselamatkan, diberi kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih, itu sebabnya pada hari Kamis peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini, marilah kita sambut dengan sukacita, kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk kita persembahkan bagi Tuhan. Sebagaimana di kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memperlengkapi kita sebagaimana Tuhan memperlengkapi murid-muridnya, dan kita perlu bersama-sama memberi ruang kepada Tuhan sehingga rencana Tuhan itu akan terlaksana, rencana Tuhan itu yang akan jadi. Kiranya firman Tuhan pada minggu ini sungguh-sungguh menghibur kita, memotivasi kita, dan menyemangati kita untuk boleh mengambil bagian di dalam karya Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, dengan meletakkan tangan kanan kita di dada kiri kita, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita naikkan doa syafaat. Kembali kami datang menghadap-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan telah berfirman kepada kami pada hari Kamis ini, hari peringatan kenaikan-Mu ke surga. Melalui firman-Mu, ya Tuhan, Engkau memilih para murid dan kini memilih gereja Tuhan untuk mewartakan pengampunan dosa dan pertobatan. Dengan demikian ya Tuhan, Engkau ingin memperluas karya-Mu, karya penyelamatan yang berawal dari Yerusalem untuk boleh melebar sampai seluruh tanah Yudea, tanah Samaria, dan ke ujung bumi. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau berkenan
memilih kami umat-Mu ini untuk menjadi kawan sekerja-Mu, untuk mewartakan pertobatan dan pengampunan dosa. Betapa bahagianya hamba-hamba Tuhan yang mewartakan Injil Tuhan ini, dan betapa sukacitanya jika dunia yang akan binasa ini boleh menyambutnya, percaya dan diselamatkan. Ya Tuhan, dengan peringatan kenaikan-Mu ke surga, memberi kesempatan kepada kami semua, baik anak-anak, para remaja, para pemuda, warga dewasa maupun warga adiuswa, untuk boleh mengambil bagian dalam kapasitas kami masing-masing, dengan karunia kami masing-masing. Engkau yang memperlengkapi kami, Engkau yang memberdayakan kami ya Tuhan. Oleh karena itu, inilah gereja-Mu Tuhan, yang telah Engkau kuduskan menjadi milik-Mu. Inilah ya Tuhan persembahan kami, seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk segenap jemaat-Mu, untuk segenap keluarga kami dimanapun berada. Kiranya mereka pun mendengar kabar baik ini. Mereka pun juga boleh mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi kawan sekerja Allah, mewartakan Injil Tuhan kepada semua makhluk. Bapa di surga, kami juga memohon berkat perlindungan-Mu, mohon penyertaan dan berkat-Mu, agar kami semua tetap merasakan cinta kasih-Mu, karena Engkaulah gembala kami. Engkaulah ya Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kepadamu-lah ya Tuhan kami berlindung, kepadamu-lah kami berserah, dan ke tangan-Mu-lah ya Tuhan yang berdaulat. Engkau yang punya rancangan damai sejahtera, bukan kebinasaan. Maka inilah ya Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan keberadaan kami dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Pakailah setiap kami Tuhan untuk mewartakan Injil-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk penanganan COVID-19. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, agar kami boleh bersama-sama seluruh komponen masyarakat bangsa ini membantu pemerintah ya Tuhan, bersinergi sehingga persoalan ini akan segera bisa teratasi dengan sebaik-baiknya. Dan kami akan keluar, kami akan terbebas dari kondisi ini, untuk dengan sukacita kami boleh merayakannya, kami boleh melanjutkan kehidupan kami dengan semangat dan dengan pengharapan. Bapa di surga, berkatilah para pemimpin bangsa kami, dari pusat yang di Jakarta sampai ke daerah-daerah. Berkati aparat yang mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah ini agar sukses. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang kini menjalankan ibadah puasa Ramadan, agar mereka bisa menyelesaikannya dengan baik dan mereka bisa merayakan pada Hari Raya Idul Fitri nanti. Kendati mereka mungkin untuk sementara tidak bisa bertemu dengan segenap anggota keluarga karena harus terpisah oleh ruang dan waktu, tetapi kami percaya bahwa di lain kesempatan mereka dapat kembali bertemu dengan sukacita dan syukur. Bapa di surga, kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kami hendak kembali ke aktivitas kami masing-masing di keluarga. Berkati anak-anak kami yang kini masih belajar, berikan mereka ketekunan agar mereka dapat menggunakan waktu yang ada ini dengan baik, sehingga pada saatnya nanti mereka kembali sekolah, mereka dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk masa depan mereka. Inilah ya Tuhan doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama
Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan mengingat firman-Nya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Jemaat yang terkasih, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 133 bait yang ketiga, Syukur Padamu ya Allah. Jemaat yang terkasih, kami mengajak untuk bangkit berdiri. Kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala karunia, berkat, kelimpahan, dan kesehatan yang luar biasa yang boleh kami nikmati hingga detik ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya Kau sucikan Tuhan, agar persembahan ini layak bagi kerajaan-Mu dan untuk pelayanan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk saudara kami yang terkasih, yang mengelola keuangan gereja, kiranya Kau berkati, Kau beri kebijaksanaan dalam mengelola keuangan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, banyak terselip dosa dalam doa ini, kiranya Kau ampuni ya Tuhan. Kami akan berdoa Tuhan, Bapa kami yang telah Kau ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 432 bait yang kedua, Jika Padaku Ditanyakan. Dengan karya menyampaikan
itu berita bagi isi dunia. Marilah kita sambut pengutusan dan berkat dari Tuhan. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus sudah selesai. Tidak lupa saya mengucapkan selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus bersama keluarga. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Amin.